Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dalil-dalil serta tata cara penyelenggaraan jenazah di dalam agama Islam. Langsung saja, pertama kita ketahui bersama bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Seperti yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran pada ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum dari penyelenggaraan jenazah, ya. Bahwa hukum dari penyelenggaraan jenazah ini yaitu adalah fardu kifayah, yang maknanya adalah fardu kifayah dalam Islam adalah status hukum yang memiliki ketentuan wajib dikerjakan. Hanya saja arti dari fardu kifayah tersebut merujuk pada sesuatu yang jika ada umat muslim lain sudah mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban dia untuk melaksanakan. Karena itulah arti fardu kifayah tersebut tidak bernilai dosa jika sudah ada yang mengerjakannya. Namun umat muslim lain yang tidak mengerjakan juga tidak memperoleh pahala jika sudah ada yang melaksanakan aktivitas dengan hukum wajib fardu kifayah tersebut. Selanjutnya mengenai kematian dan kewajiban bagi orang yang masih hidup, yakni menyempurnakan mayat orang Islam yang bukan mati syahid, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun kewajiban kifayah atas mayat muslim itu adalah yang pertama ada memandikan, ada mengkafani, ada menyolatkan, dan juga memakamkan. Dan jika mayat itu meninggalkan hutang, maka wajib bagi famili atau keluarga mayat tersebut untuk membayarkannya. Baik itu hutang uang, emas, perak maupun hutang kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hutang puasa dan lain-lain. Untuk selanjutnya mengenai membayarkan hutang si mayat. Ini merupakan suatu kewajiban. Yang pertama yaitu mengenai membayar hutang kepada manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jiwa atau roh seorang mukmin itu tergantung tidak sampai menuju hadirat Allah karena hutangnya, hingga dibayar terlebih dahulu hutangnya itu. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dengan hadis hasan. Selanjutnya yakni mengenai membayarkan hutang si mayat, masih satu hal dengan yang tadi. Yang ini adalah membayarkan hutang kepada Allah. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa, maka walinya harus berpuasa untuk membayar tanggungannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad. Untuk selengkapnya nanti akan saya share di YouTube, silahkan kalian pelajari sendiri. Kita hanya poin-poinnya saja. Yang selanjutnya yakni mengenai pengurusan jenazah. Fardu kifayah dalam pengurusan jenazah ini meliputi 4 hal, yakni yang pertama yaitu ada memandikan, ada mengafani, ada menyolatkan, dan juga memakamkan. Ini adalah fardu kifayah yang wajib kita laksanakan. Selanjutnya yakni mengenai memandikan jenazah, ya. Adapun syarat-syarat mayat yang dimandikan adalah yang pertama, mayat beragama Islam. Yang kedua, mayat itu bukan mati syahid atau tidak berperang di jalan Allah. Jadi kalau orang mati syahid itu tidak dimandikan.
Yang ketiga, mayat itu masih ada tubuhnya meskipun sedikit atau sepotong. Sekurang-kurangnya memandikan mayat itu hendaklah ya diratakan air sekali pada seluruh badannya setelah dibersihkan najisnya hingga pada bagian farjinya atau kemaluannya. Yang selanjutnya yakni memandikan jenazah sudahlah cukup seperti halnya kita mandi dengan cara membasuh tubuh mayat itu memakai sabun hingga daki dan kotorannya hilang. Jika kita sanggup lebih baik dan lebih bersih, maka itu lebih baik. Misalnya dengan menggosok gigi dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu mayat hendaklah dimandikan dengan memulainya dari arah kanan dan diawalkan dari anggota tubuh yang digunakan untuk wudu tersebut. Selanjutnya yakni mengenai hadis tentang tata cara memandikan mayat. Dari Ummu Atiyah ia berkata, Rasulullah SAW masuk menemui kami dan kami sedang memandikan putri beliau yaitu Zainab. Beliau bersabda, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu dengan air dan jadikanlah bilasan dengan kapur barus. Apabila kalian sudah selesai, maka beritahukanlah kepadaku. Nah, ketika sudah selesai, kami memberitahu beliau, lalu beliau melemparkan sarungnya kepada kami dan bersabda, pakaikanlah sarung ini untuknya. Ayub, yaitu seorang perawi berkata, Hafsah telah menceritakan kepadaku seperti hadis Nabi Muhammad SAW, sedangkan dalam hadis Hafsah dikatakan, mandikanlah ia dalam jumlah yang ganjil. Disebutkan pula 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Kemudian disebutkan pula bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Ummu Atiyah berkata, kami menyisir rambutnya dan menjadikannya 3 kepang. Untuk selanjutnya mengenai memandikan mayat yaitu sifat-sifat yang harus ada pada seorang yang hendak mengurus jenazah. Ini sifat-sifat yang harus dimiliki orang yang akan memandikan jenazah. Yang pertama, berani, itu jelas, jangan sampai takut nanti. Yang kedua, ada sabar, bagaimanapun kondisinya nanti harus bisa bersabar. Terus amanah, dapat dipercaya, terus mempunyai kemahiran dan ilmu yang cukup, ini sudah tentu. Yang selanjutnya yakni siapa saja yang berhak untuk memandikan jenazah. Yang pertama ada suami atau istri, ada muhrim si mayat, ada keluarga. Lalu orang yang diamanahkan atau bertugas sebagai tukang memandikan jenazah. Selanjutnya yakni hadis tentang orang yang berhak memandikan jenazah dan keutamaan orang yang memandikan jenazah. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan jenazah dan dijaganya percayaan, tidak dibukanya atau diceritakan kepada orang lain tentang apa yang dilihatnya pada mayat itu, maka bersihlah ia dari segala dosa, sebagaimana keadaannya ketika dilahirkan oleh ibunya. Kemudian beliau bersabda, yang memimpin atau memandikan mayat hendaknya keluarga yang terdekat pada mayat. Apabila ia itu tidak pandai, maka siapa saja orang yang dipandang berhak karena waraknya atau karena amanah atasnya. Hadis riwayat Ahmad dan hadis Hasan. Selanjutnya mengenai cara memandikan jenazah. Ini ya, yang pertama adalah letakkan mayat di tempat tertutup, terus tutup seluruh anggota tubuh kecuali muka. Yang memandikan hendaknya memakai sarung tangan agar terhindar dari segala penyakit yang dimiliki oleh jenazah. Terus lalu sediakan air dan sabun, sediakan kapur barus dan sebagainya. Nanti silahkan dicatat sendiri. Kalian bisa melihatnya di YouTube ya, yang sudah saya share nanti. Selanjutnya yakni cara memandikan jenazah. Lanjutannya tadi ya, nanti silakan dilihat sendiri. Untuk yang poin ketiga yakni mengkafani jenazah. Nah, di dalam mengkafani jenazah ada perbedaan dalam jumlah kain kafan yang digunakan antara laki-laki
dan perempuan, yaitu untuk laki-laki sebanyak 3 lapis dan untuk wanita ini sebanyak 5 lapis. Nah, 2 lapis kain kafan, 1 lapis kain penutup antara pusat dan lutut, dan 1 lapis baju, 1 lapis digunakan untuk kerudung. Selanjutnya mengenai hadis tentang jumlah kain kafan untuk lelaki. Ini dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW dikafani dengan 3 pakaian yang berasal dari Yaman, putih dan halus yang terbuat dari katun, tidak ada gamis dan sorban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk selanjutnya yakni mengenai hadis tentang jumlah kain kafan untuk jenazah wanita. Ini dari Laila binti Qanif, ia berkata, saya salah seorang yang ikut memandikan Ummi Kalsum binti Rasulullah SAW ketika ia wafat. Yang pertama kali diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kami adalah yakni kain basahan. Lalu ada baju tutup kepala, ada kerudung, dan sesudah itu dimasukkan ke dalam kain yang lain yang menutupi seluruh badannya. Laila berkata, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah pintu, membawa semua 5 kain kafannya dan memberikannya kepada kami dengan sehelai demi sehelai. Selanjutnya yakni mengenai cara mengafani jenazah. Yang pertama yaitu bentangkan tikar, lalu susun tali pengikat 3 atau 5 utas di atas tikar, lalu susun kain kafan di atas tali pengikat, lalu sediakan kapas, angkat mayat dan baringkan di atas kain kafan, lalu gunakan kapas untuk menutup hidung, telinga dan kemaluan, lalu tutupkan kain ke atas mayat untuk menutup mayatnya. Lalu ikat dengan tali pengikat. Nah, ini harus perhatikan menggunakan ikatan yang dapat dibuka, dapat dengan mudah dibuka pada sebelah kiri mayat. Yang terakhir ini sebelum menutup bagian kepala, dibolehkan kepada waris melihat atau mencium mayat. Ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Untuk poin selanjutnya yakni mengenai menyolatkan jenazah. Nah, dalam mengerjakan sholat jenazah harus dikerjakan secara berjamaah karena pengurusan jenazah adalah fardu kifayah, yang artinya wajib bagi orang-orang yang mukallaf itu mengerjakannya meskipun pada beberapa orang saja. Dan jika tidak dikerjakan maka penduduk di sekitar mayat akan berdosa. Sholat jenazah dijadikan 3 shaf atau barisan, sekurang-kurangnya 2 orang dalam setiap 1 shaf. Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Selanjutnya yakni mengenai rukun sholat jenazah. Yang pertama ada niat, selanjutnya ada 4 kali takbir, yakni yang termasuk dengan takbiratul ihram. Lalu membaca Al-Fatihah, membaca sholawat setelah takbir kedua, membaca doa setelah takbir ketiga, dan juga mengucap salam setelah takbir yang keempat. Demikian pembahasan kita mengenai perawatan jenazah. Semoga menambah wawasan kita tentang tata cara perawatan jenazah dan juga dalil-dalil tentang perawatan jenazah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.